Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendekatan semantik. Yang pertama, semantik merupakan salah satu cabang linguistik. Semantik dalam bahasa Inggris disebut semantics. Kata semantics berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata benda sima yang berarti tanda, dan juga kata kerja semelon yang berarti menandai. Banyak para ahli yang memiliki pendapat tentang semantik. Salah satunya adalah Klida Laksana. Menurutnya, semantik adalah yang pertama, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Yang kedua, sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Dari banyaknya pendapat para ahli, dapat kita lihat bahwa semantik ini ilmu atau cabang linguistik yang mempelajari tentang makna. Sekarang, apa yang dimaksud dengan makna? Seperti yang dikemukakan sebelumnya, jika membicarakan makna banyak hal yang harus dipecahkan. Salah satu di antaranya adalah pengertian makna itu sendiri. Yang pertama, konseptual teori. Menurut teori ini, makna adalah mental image si pembicara dari subjek yang dia bicarakan. Yang kedua, reference atau correspondence teori. Menurut teori ini bahwa makna adalah hubungan langsung antara simbol-simbol linguistik dengan acuannya. Yang ketiga, kontekstual teori. Teori ini berusaha menerangkan makna kata-kata dengan perantaraan sanding kata yang biasa ditemukan. Sebagai contoh, kata mendung. Kata ini dijelaskan dengan perantaraan sanding kata yang umum dipakai atau berkaitan dengan kata mendung itu, seperti akan turunnya hujan atau akan adanya badai. Yang keempat, field theory. Teori ini menafsirkan kaitan makna antara anggota-anggota dalam kesatuan bidang semantik tertentu. Yang kelima, componential analysis theory. Teori ini mempelajari bagaimana seperangkat kata atau istilah terbentuk dari ciri-ciri semantik umum. Atau dengan kata lain, menganalisis seperangkat kata-kata yang berhubungan ke dalam komponen terkecil dari maknanya, seperti ibu kepada komponen perempuan, dan sebagainya. Yang keenam, combinatorial semantics atau semiotics. Teori ini menyelidiki arti leksis dari setiap butir kata, juga penyusunan sintaktisnya. Yang ketujuh, generative semantics. Teori ini mencoba menyimpulkan makna-makna dasar dari kalimat dan mentransformasikan makna-makna ini ke dalam ujaran atau kalimat nyata. Selanjutnya ada semantik behavioris. Semantik behavioris adalah kajian semantik yang mengkaji proses pemahaman makna melalui pengalaman dan datanya ada. Kemudian ada gambar menurut Palmer dan Pavlov. Dalam gambar itu menjelaskan bahwa makna berada di antara stimulus dan respon. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan sehingga makna hanya dapat dipahami jika ada data yang diamati. Misalnya, seorang ibu berkata, mam, dan bersamaan dengan ini si ibu menyuapkan makanan ke dalam mulut si bayi. Karena hal ini dilakukan secara berulang-ulang, maka si bayi dapat memahami kegiatan memasukkan makanan ke dalam mulut dan mengunyah sesuatu disebut makan. Selanjutnya yaitu semantik generatif. Semantik generatif ini dipelopori oleh murid-murid Chomsky, antara lain Lakoff, Postel, Macaulay, dan Kaspersky. Menurut mereka, sintaksis dalam semantik sebaiknya diselidiki secara bersamaan karena keduanya adalah satu. Struktur semantik itu berupa ikatan tidak berkala antara predikat dengan seperangkat argumen dalam suatu proposisi. Struktur logika itu dapat digambarkan seperti berikut. Lihatlah contoh kalimat adik makan nasi. Adik sebagai predikat, makan dan nasi sebagai argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikat itu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sifat,
keanggotaan, dan sebagainya. Jadi, teori semantik generatif lebih banyak membicarakan makna yang muncul dalam suatu kalimat. Aliran struktural dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ia mengemukakan pendapatnya untuk mengembangkan linguistik sebagai sains. Semantik struktural merupakan istilah umum untuk pendekatan kepada semantik yang menekankan hubungan makna antara kata atau kelompok kata dan bukan pada aspek konseptual atau referensi dari makna. Penyelidikan antar hubungan makna berdasarkan pada anggapan bahwa perbedaan makna ini jelas batasannya tergantung dari kontras-kontras relatif yang ada dalam bahasa. Para linguis struktural beranggapan bahwa ada unsur fonem tidak ada makna tetapi dapat membedakan makna. Contoh C dan J. Kalau berdiri sendiri, dia tidak bermakna seperti cari dan jari. Maka C dan J sudah berfungsi membedakan arti pada unsur morfem, ada yang bermakna dan ada yang hanya mengakibatkan makna. Pada unsur kata, memang ada yang disebut makna leksikal. Pada unsur frasa ada makna, yaitu makna frasa itu sendiri. Pada unsur klausa terdapat makna, yaitu makna klausa itu sendiri. Pada unsur kalimat terdapat makna, yaitu makna gramatikal. Dan pada unsur wacana terdapat makna wacana. Semantik deskriptif. Semantik deskriptif membicarakan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama sekali muncul tidak lagi diperhatikan. Misalnya, kata pura dalam bahasa Indonesia bermakna tempat beribadat bagi umat Hindu Dharma dan bukan bermakna lain. Misalnya dalam bahasa Minangkabau yaitu pundi-pundi dari kain, kantung dompet, bursa, dana, dan juga bukan kata pura yang bermakna istana. Lanjut ke subbab selanjutnya yaitu semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih meluas pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kata itu sendiri. Semantik leksikal dapat didefinisikan sebagai studi tentang arti kata, tetapi dalam praktiknya semantik leksikal lebih sering berkaitan dengan studi tentang makna kata leksikal atau isi yang bertentangan dengan makna kata-kata gramatikal atau dalam kurung fungsi. Makna leksikal adalah makna satuan bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain yang terlepas dari penggunaan atau konteksnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2008, makna berarti maksud pembicara atau penulis dan pengertian yang diberikan kepada sesuatu. Lalu menurut Cair tahun 2002, makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya dan sesuai dengan observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Makna leksem dalam kamus merupakan contoh penerapan semantik leksikal yang tepat karena makna leksem dalam kamus disesuaikan dengan deskripsi referennya. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kata sebagai satuan mandiri. Dalam semantik leksikal akan dibahas konsep polisemi, sinonim, sinonim kognitif, antonim, hiponim, hipernim, idiom, kongruensi, kompatibilitas, serta inkompatibilitas yang merupakan komponen leksikal yang dapat dibandingkan berdasarkan hubungan semantik. Pateda pada 1996 membahas semantik leksikal menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pengertian makna, 2. Makna dalam kata, 3. Perubahan makna, 4. Sekitar makna. Pateda pada tahun 1985 membahas makna dalam kata terdiri dari makna leksem, makna panduan leksem, makna kata bebas, bentuk yang mengakibatkan makna, makna kata berimbuhan, makna kata berulang, makna kata majemuk, makna kata terikat konteks kalimat, makna akronim, makna singkatan, makna bentuk yang dipelesetkan. Sedangkan perubahan makna terdiri dari akibat perubahan lingkungan, akibat perubahan pertukaran tanggapan indera, akibat gabungan leksem, akibat tanggapan pemakai bahasa, akibat asosiasi,
akibat perubahan bentuk, perluasan makna, pembatasan makna, melemahkan makna, kekaburan makna, lambing tetap acuan berubah, makna tetap lambing berubah. Pada sekitar makna membahas tentang ambiguitas, hiponimi, hiperhimi, polisemi, sinonimi, entuk, makna dalam peribahasa dan ungkapan, makna dalam gaya bahasa, hubungan makna, makna dalam pemakaian, dan medan makna. Lalu kita beralih ke semantik logika. Lyons pada tahun 1997 mengatakan semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika, seperti yang dalam matematika yang mengacu kepada pengkajian atau penafsiran ujaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika. Semantik logika membahas makna, proporsi yang dibedakan dari kalimat, sebab kalimat yang berbeda dalam bahasa yang sama dapat diujarkan dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sebuah kalimat dapat diujarkan dalam 2 atau lebih proporsi. Proporsi boleh benar, boleh salah, dan lambing disebut variabel proporsional. Dalam semantik logika, misalnya P, Q, R dapat berupa negasi yang dilambangkan dengan P min Q min R, konjungsi yang dilambangkan dengan min P dan min Q atau P dan Q. Implikasi yang dilambangkan dengan P sama dengan kurang lebih Q, ekivalen yang dilambangkan dengan P sama dengan Q. Selanjutnya, kita akan membahas tentang semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah kajian semantik mengenai makna yang terdapat dalam suatu kalimat. Menurut Verhaert, semantik gramatikal itu sulit dianalisis. Contohnya, daerah itu aman dan masih terkendali. Munculnya kata terkendali di akhir kalimat di atas mengubur makna aman dalam suatu kalimat. Kata terkendali artinya huru-hara, gangguan keamanan masih dapat dikendalikan. Dengan demikian, makna kata aman berubah karena kata itu berada dalam satuan kalimat. Yang terakhir yaitu semantik historis. Semantik historis mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu, bukan perubahan bentuk kata. Contohnya, kata juara dahulu bermakna pengatur pesta atau hakim pada waktu menyabung ayam. Kini, makna hakim pada waktu menyabung ayam telah dilupakan orang dan sekarang lebih banyak dihubungkan dengan orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan dan perlombaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.